Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini kita akan menuju ke sebuah makam keramat atau pepunden yang unik guys ya. Dan makamnya berada di dalam kampus, yaitu Politek Pekerjaan Umum ya guys ya. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang guys ya. Nah, kita akan ke sana untuk coba menguak cerita. Oke guys ya, ini kita mau ke makam yaitu Mbah Siwalan ya, sebuah makam keramat dan seorang makam pepunden yang berada di dalam sebuah kampus guys ya, yaitu kampus Politeknik Pekerjaan Umum ya. Kita boleh masuk ke sini karena dibebaskan masuk, cuman kita harus yaitu meninggalkan identitas guys ya, dan kita akan menuju ke makam Mbah Siwalan yang berada di dalam kampus guys ya. Ini kita sudah sampai di lokasinya. Kita akan liaro ke sana dan mengupas cerita tentang Mbah Siwalan guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys ya. Ini kita sampai di makam yaitu Mbah Siwalan guys ya. Ini adalah makam beliau dan ini berada di dalam kampus guys ya. Dan di sini tidak ada peringatan ini ya, dilarang merokok di lingkungan kampus. Jadi ini masih berada di lingkungan kampus, jadi kita dilarang merokok guys ya itu. Jadi ini adalah makam Mbah Siwalan yang merupakan pepunden dari desa atau daerah sini, yaitu Kaligawe guys ya, tepatnya Kaligawe. Dan ini sumur tua atau sumur juga termasuk peninggalan dari Mbah Siwalan guys ya. Dan ini ada tulisan di sini Eyang Siwalan guys ya, ini di sini. Dan ini berada di lingkungan kampus, yaitu apa namanya ya, Sekolah Pekerjaan Umum ya, itu milik pekerjaan umum guys ya. Jadi ini berada di dalam kampus dan dulunya memang tidak berada di kampus, seperti di lapangan gitu. Dan di itu ada pohon beringin di sini ya guys ya. Ini adalah pohon beringin. Dan pohon beringin ini di sini ada juga makam guys ya. Di pohon beringin ini juga ada makam. Jadi di sini ada makam juga, dan itu tandanya batu masih ada guys ya. Ini ada makam juga di bawah pohon beringin ini guys ya. Dan ini sebenarnya pohon beringin tua, cuman tumbang atau sudah tidak sudah tidak berkembang lagi guys ya, mungkin guys ya. Dan ini bawaan juga, ini ada pohon-pohon juga yang berada di sebelah sini guys ya. Dan ini kita akan coba ke sini untuk ziarah ke makam beliau dan menguak cerita tentang siapakah beliau guys ya, seperti itu. Jadi memang ini hanya ada dua makam dan ada sumur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makam Mbah Siwalan guys ya, kita ziarah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil ghaib. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini makam Mbah Siwalan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Di makam ini dulunya sudah sangat terkenal dan sangat lama guys ya. Jadi dulunya ini adalah lapangan guys, sebelum adanya sekolah ini dulu adalah lapangan. Dan ini memang di sini ada lambang untuk makamnya, itu ada lambang seperti gada yang ada dulunya dan roda guys ya, roda. Dan ini hujan juga barusan selesai, barusan reda ya hujan, tidak hujan. Kalau di atas mungkin juga hujan terus guys ya. Ini malamnya sudah dikondisi atau sudah direnovasi guys ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil ghaib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Uladir hadiratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam waladil khususon ila ruhi waladil arwahi waladil jasad Mbah Siwalan sekarang senten semua
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini Mbah Siwalan ya guys ya. Jadi dulu ini adalah belakang rumah guys. Jadi ini dulu adalah belakang rumah dari beliau yaitu Mbah Siwalan guys ya. Dan Mbah Siwalan itu ada di era kapan? Jadi Mbah Siwalan itu ada di era yaitu transisi antara Hayam Wuruk ke Brawijaya 5 yaitu masih era Majapahit ya guys. Dan di bawah pohon beringin itu juga ada juga yaitu makam dari mungkin seorang ahli pusaka dan sebagainya, seorang empu mungkin guys ya. Itu di sebelah sana itu ada makam yaitu makam dari Mbah Ronggo Darmoyoso guys ya, itu berada di sana. Itu di bawah pohon beringin, nanti kita juga kasih dupa juga. Kemudian Mbah Siwalan sendiri juga memiliki nama. Jadi Mbah Siwalan dunia adalah seorang yaitu walaupun hidup di masa Majapahit, tapi beliau adalah sudah seorang muslim guys ya, karena di Majapahit sendiri ada toleransi beragama sangat kuat ketika masa itu ya. Dan Mbah Siwalan sendiri seorang muslim dan beliau adalah seorang muslim kejawen yang juga mengajarkan tentang tata cara kehidupan untuk menjalani kehidupan di dunia dan lain sebagainya, dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yaitu tentang ilmu kanuragan dan lain sebagainya, karena di masa itu juga ilmu-ilmu kanuragan itu juga sangat dibutuhkan guys ya itu. Dan Mbah Siwalan juga termasuk yang terlibat yaitu pembuatan yaitu candi di daerah Tugu guys ya. Tugu sana itu ada candi, dan termasuk beliau adalah membuat tapal batas juga bersama dengan Mbah Darmoyoso dan lain sebagainya. Jadi ini adalah belakang rumah dari Mbah Siwalan guys. Jadi Mbah Siwalan rumahnya berada di sebelah sana. Itu adalah rumah Mbah Siwalan ya. Itu adalah rumah Mbah Siwalan, dan Mbah Ronggo Darmoyoso adalah pengikut atau mungkin orang yang juga satu rombongan dengan Mbah Siwalan di masa itu guys ya itu. Dan ketika kita sampai di arah sebelah sana guys, itu dulu ada lapangan yang sangat luas, dan di depan lapangan sebelah sana dulu adalah semacam kayak pasar atau tempat bersosialisasi masyarakat atau jual beli, itu berada di sebelah kanan. Dan di sebelah sini adalah rumah Mbah Siwalan, dan Mbah Siwalan dimakamkan di belakang rumah. Dan Mbah Siwalan sendiri itu juga memiliki istri juga guys ya, cuman mungkin tidak berada di situ makamnya. Dan kenapa kok ada sumur di sampingnya? Karena berada di belakang rumah, dan sumur itu adalah sumur yang dulunya digunakan sehari-hari oleh Mbah Siwalan, mungkin untuk juga mandi, minum dan lain sebagainya guys ya, oleh Mbah Siwalan. Dan memang kalau kita melihat dari letak lokasi makamnya, dulunya itu berada di tengah-tengah hutan guys itu. Jadi beliau termasuk yaitu pepunden, yaitu cikal bakal pepundennya yaitu Kaligawe guys ya. Mbah Siwalan memiliki nama asli, dan saya tidak akan menjabarkan untuk namanya ya guys, sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi nanti akan mungkin bisa terjadi semacam kayak polemik juga, makanya saya lebih ke umumnya saja. Jadi Mbah Siwalan sendiri di sini yaitu masa sekitar 1300-1400. Jadi kenapa dikatakan Kaligawe guys? Jadi Kaligawe itu sebenarnya itu kalau ada juga cerita yaitu masa Mbah Tunggul Wulung ya, ada yang sejarah mengatakan seperti itu, yaitu Mbah Tunggul Wulung yang menancapkan tongkatnya agar sungai itu mengalirnya tidak ke arah makam, ya itu dikatakan seperti itu. Jadi dikatakan tidak mengalir ke arah makam, makanya dikatakan kali sing digawe seperti itu. Cuman kalau sejarah yang kita lihat di sini bahwa Kaligawe itu ada, yaitu dulunya sebenarnya bukan bernama Kaligawe guys ya, dulunya bukan bernama Kaligawe, di masa lalunya bukan bernama Kaligawe. Cuman Kaligawe itu ada itu di era yaitu mungkin sekitar 1000 ya, mungkin era juga Mbah Siwalan guys ya, ketika itu era Mbah Siwalan. Jadi sungai yang digunakan untuk yaitu mergawe atau istilahnya itu untuk bekerja, yaitu pembikinan perahu, kapal dan juga lain sebagainya. Jadi sungai itu ada dulunya, Kaligawe itu sebenarnya sudah ada sungai guys, sudah ada sungai. Cuman ketika era kolonial Belanda itu kemudian tahun sekitar 1900 sekian itu Belanda membuat yaitu banjir kanal-kanal guys atau sungai yang
setelah membuat sungai yang berada di barat, yaitu banjir kanal barat, kemudian proyeknya berlanjut ke banjir kanal timur guys ya, itu untuk mengurangi dampak banjir dan lain sebagainya. Cuman sekarang tetap masih ada banjir juga guys ya, seperti itu. Jadi untuk Mbah Siwalan sendiri guys, dulunya adalah beliau seorang termasuk patih perang di masa sebelum eranya Gajah Mada guys ya, sebelum eranya Gajah Mada sebenarnya. Kemudian beliau setelah usur, beliau kemudian di masa era transisi yang buruk ke Brawijaya itu beliau mengundurkan diri dan beliau memilih untuk bergabung bersama pasukan dan mungkin istilahnya itu mengarungi atau melakukan perjalanan guys, melakukan perjalanan dengan beberapa pasukan juga, yaitu mau ke arah barat juga ketika itu, mungkin mau ekspansi ke arah barat juga. Dan beliau termasuk yang membuat yaitu tapal batas di daerah Tugu Mangkang guys ya, Tugu yaitu daerah Tugu itu guys ya. Dan di sana dulu ada pelabuhan di arah utaranya, itu ada pelabuhan yang namanya itu Pelabuhan Tiram. Ketika itu masa zaman dahulu guys, itu Pelabuhan Tiram, dan dulunya berlekuk-lekuk guys, jadi bentuk laut itu tidak rata, itu tidak guys, tapi lekuk-lekuk. Dan dulunya datarannya ada di daerah seperti Sampokong, kemudian Tanah Putih, kemudian di daerah Wonodri itu dulu ada dataran-dataran guys ya, seperti itu. Dan ini kita cerita lagi ke Mbah Siwalan yang merupakan seorang yang memang memiliki keahlian di ilmu yang sangat mumpuni guys ya di masa itu Mbah Siwalan. Cuman karena mungkin ketika masa itu di daerah sini Mbah Siwalan melakukan perjalanannya dari arah Tuban guys, dari arah Tuban dan beliau menyisir, yaitu melalui perjalanan laut ketika itu guys. Jadi tidak melalui perjalanan darat tapi melalui perjalanan laut, dan beliau bersandar di daerah yang dulunya itu ada pelabuhan juga tapi agak kegeser guys. Dan ini adalah dataran tinggi dulunya guys, dataran tinggi di sini untuk menyambung ke arah yaitu daerah Gayam Sari dan lain sebagainya guys ya. Itu dataran tinggi, cuman ya mungkin karena perkembangan dan proses zaman yang ada akhirnya menjadi dataran rendah. Jadi sini dulu ada dataran tinggi yang merupakan juga sebuah daratan, di masa itu sebuah daratan, dan ada muara sungai yang sangat besar itu mengalir, tapi sekarang sungainya sudah tidak kelihatan. Sekarang jadi sungai baru guys ya, berada di banjir kanal timur itu. Kalau dulunya sungainya tidak berada di situ dulunya. Jadi Kaligawe itu dulunya sangat luas guys, mungkin bisa sampai ke daerah Gayam Sari juga ketika masa itu Kaligawe guys ya. Dan itu guys ya, itu adalah cerita sedikit dari Mbah Siwalan bersama Mbah Ronggo Darmoyoso guys, itu berada di sebelah sana itu Mbah Ronggo Darmoyoso. Beliau adalah seorang empu atau seorang resi yang ahli dalam bidang persenjataan guys, dan makamnya berada di bawah situ. Dan ini berada di lokasi makam guys ya, di lokasi apa, di lokasi kampus untuk lokasi makamnya. Cuman dipersilahkan ke sini boleh guys, ke sini itu boleh, tapi harus meninggalkan identitas diri ya guys ya, karena ini adalah instansi atau kawasan khusus guys ya. Jadi harus meninggalkan identitas di sapam depan seperti itu guys ya. Oke guys ya, terima kasih buat semuanya yang udah ikut hadir, udah ikut gabung. Jangan lupa untuk nonton. Ini sebenarnya mau live streaming tapi tidak jadi karena kuota saya habis guys ya. Oke guys ya, terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya yang Wijuasa, semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan guys ya bagi kita semua, itu dunia akhirat. Oke guys, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.